ada orang Indonesia punya usaha. Nah, dia senang banget ambil pekerja dari Indonesia. Ini baru naik ya gajinya 670 per jam. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini, aku akan kasih tahu kalian gimana caranya kerja di Australia bersama teman aku yang udah jadi barista di Australia selama bertahun-tahun. Dan gajinya itu mencapai 600.000 per jam loh guys. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian tonton sampai akhir dan pastiin jangan di skip biar kalian gak ngelewatin informasi-informasi yang penting. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, hai, namaku Nita dan aku udah tinggal di Australia selama kurang lebih 1,5 tahun. Video ini terbagi menjadi 2 part. Part pertama udah aku upload dan kalian bisa lihat di description box di bawah. Dan ini part keduanya guys. Let's go! Boleh dong infoin ke teman-teman, kira-kira kalau misalkan jadi barista di Australia itu kisaran pendapatannya berapa sih? Nggak harus persis, tapi kisarannya aja. Ya, karena kita gajian sekali 2 minggu ya, biasanya itu setiap hari Senin gitu ya. Aku kerjanya cuman Rabu, Sabtu, Minggu. Kalau dibilang per jamnya itu ini baru naik ya gajinya 350 per jam. Oh iya, lumayan Ini banget. kasual ya. Kalau kasual, biasanya kasual itu lebih mahal kayak aku ya, karena kasual itu kita nggak full time. Jadi kita ada pilihan kerja berapa gitu. Tapi kalau full time itu biasanya di bawah. Oh gitu. Yang full time itu $28 lah. $28 berarti 280.000 ya per jam. Nah, kenapa lebih rendah? Karena jam mereka itu stabil. Jadi Senin sampai Jumat mereka dapat pekerjaan. Jadi kasual ini terkadang kita diperlukan, tapi biasanya kalau kita mintanya 3 kali seminggu aja nggak apa-apa. Ya tergantung kita juga sih, kita mau kasual, kita itu dikasih pilihan, kamu mau kasual, part time atau full time. Jadi aku milih kasual karena aku yakin aku nggak bakalan mau stay di situ aja, karena aku mau liburan, mau apa, pokoknya aku nggak mau waktu aku di situ aja, aku mau coba yang lain. Tapi selama ini aku masih nyaman sih, apalagi itu Senin sampai Jumat 350, beda lagi Sabtu sama Minggu. Oh gitu, beda. Nah, kalau Sabtu itu 380.000 per jam. Nah, kalau minggunya beda lagi, minggunya itu 460. 460. Ya ampun, tinggi banget. Belum lagi yang holiday. Oh itu beda lagi? Ya, public holiday itu 670 per jam. Tapi aku jarang di holiday karena itu bisnis mereka mempekerjakan student daripada kita yang kasual. Makanya itu strategi mereka ya. Kalau liburan biasanya banyak yang student ya, kalau kita lihat di kafe ya. Apalagi kalau di Australia, kita kalau belanja, kalau pakai kartu itu kena charge kalau minggu ya. Nah, karena biasanya orang Australia itu Sabtu Minggu itu family time, biasanya di rumah ya. Kalau orang yang bekerja di weekend itu dihargai banget. Aku biasanya buat deal sama bos aku biasanya gereja ya hari Minggu, tapi gerejanya di bawah jam 12. Aku available-nya di atas jam 12 gitu. Nah, itu kita dihargai. Itu enaknya kasual. Kalau kita kasih tahu sebelum dibuat jadwal, aku seminggu itu gereja atau aku ada ngantar anak gitu, itu dihargai. Gitu. Jadi enaknya, ini perbedaannya, karena aku pernah di Indonesia juga kerja, mana bisa kita ngatur-ngatur jadwal kita ya. Kalau kamu nggak mau, ada ini orang yang mau kok gitu ya. Kalau di sini, apalagi aku satu-satunya orang Asia yang kerja di situ. Nah, apalagi orang Indonesia, Malaysia bahasa sama Singapura juga bahasa Indonesianya sama ya, bisa lah koneksi. Jadi mereka senang banget kalau aku kerja di sana, kayak aku bisa melayani mereka. Karena di sini bukan kafe aja, jadi biasanya orang booking dari jauh hari. Oh, ada 100 orang nanti mau makan. Sediakan. Jadi orang itu udah buat pesan makanan kian, salmon atau steak. Jadi aku harus jadi host. Hostnya itu aku nggak ngapa-ngapain, cuman diri di situ. Kalian nyaman nggak? Kalian enak nggak? Kalian butuh sesuatu? Nah,
aku selalu ditempatkan di posisi itu. Oh gitu. Karena aku bakalan bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi mereka seneng banget karena aku bisa ngomong bahasa yang lain. Jadi aku itu setiap hari Minggu itu Yona gitu dah. Tapi kalau aku bilang aku nggak bisa, mereka nggak bakalan mohon-mohon. Mereka pasti respect, ya udah. Jadi gajinya itu lagi beda-beda. Senin sampai Jumat itu 350. Itu aku ya. Awal aku masuk udah 290.000. Itu nggak ada pengalaman barista, nggak ada apa, udah segitu. Jadi aku nggak pakai visa WHP, nggak pakai visa yang lain. Cuman aku pakai visa partner. Dan itu pun sebenarnya prosesnya panjang juga sih. Kita harus ada kayak NPWP di sini. Jadi kalau nggak ada itu kita nggak bisa kerja. Karena penghasilan kita itu harus dipotong pajak. Cuman karena aku casual, karena aku 3 hari aja dalam seminggu, jadi di bawah 30 jam ya. Karena kalau aku itu kerja biasanya aku pilih aku mau yang 5 jam aja. Karena aku punya baby, aku nggak mau over dari 5 jam. Jadi aku udah request aku 5 jam satu hari. Jadi Rabu, Sabtu itu 5 jam, sama Minggu juga 5 jam. Jadi kalikan lah ya. Jadi kalau sekali 2 minggu itu aku dapat gaji $1,200 lah gitu kan. Jadi kalau kita di atas 1.000, potong pajaknya itu 10%. Tapi kalau kalau 1.000 doang, kita nggak bayar pajak sama sekali, nggak dipotong sama sekali. Jadi aku biasanya dapat gaji $1,100 kayak gitu, paling cuma $50 dipotong. Pajaknya $50 dikit ya. Dikit ya. Menurut aku itu dikit dan itu sesuai banget ya. Cuman aku pernah sebelum aku punya bayi, aku kerja Senin sampai Jumat dan ada minggunya itu hampir $2.000, bayangkan. Tapi pajaknya juga gede. Kita bilang lah pajaknya kena $200. Cuman itu doang sih. Jadi kita masih 1.800. Lumayan ya. Iya, lumayan banget. Apalagi kemarin orang Singapura itu orangnya belak-belakan banget ya. Inggris Melayu gitu ya. Kau orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia gitu ya kan. Kau udah berapa lama kerja di sini? Masih 2 tahun gitu ya kan. Jadi cerita di sini mahal banget ya makanan di Australia ini. Iya, sebenarnya di sini tergantung kita juga sih, ada yang murah, ada yang mahal, apalagi nasi ya. Nasi campur aja $17, $170 dan itu pun kecil ya porsinya. Tapi orang itu bilang, di Singapura dolarnya sama kok, dolar kayak Australia, cuman nggak semahal ini katanya gitu. Ya sih, aku rindu Singapura makanan food court. Pernah nggak ke Orchard yang di bawah-bawah? Pernah. Ya, masih ada $5, $6 masih ya. ada. Kalau di Indonesia mana ada nasi campur yang $6, $5. Yang paling murah kayaknya $15 ya. Iya, di Australia. Iya, di Australia. Kalau di Singapura sampai sekarang masih ada yang $6. Kita udah dapat 2 lauk ya. Porsinya gede lagi. Jadi ceritalah kemarin, itu seminggu yang lalu itu. Jadi gajimu berapa gitu ya. Jadi kalau kita sama bule jangan pernah tanyakan gaji status, itu rude banget ya. Tapi karena aku ngerti lah ya kalau kita Indonesia. Tapi aku nggak ngasih tahu detail banget, jauh deh aku bilang aja sih. Kali 2 minggu aku dapat $1.000. Dia terkejut, cuman barista doang gitu. Iya, tapi biaya hidup juga gede juga sih gitu ya kan. Tapi tergantung juga. Kalau aku karena di countryside jarang sih keluar ke plaza atau apa ya. Paling simpan uang. Ya paling sekali seminggu atau sekali 2 minggu pergi ke CBD, menginap di hotel, itu doang sih. Karena hotel di sini mahal-mahal juga ya. Iya, udah gitu parkirnya nggak gratis guys. Kita udah bayar hotel mahal-mahal, parkir beda lagi. Kemarin lumayan lagi parkirnya. Ya, kemarin kami aku lupa. Biasanya aku cek biasanya itu. Jadi karena ini udah hotel bintang 5 lah ya. Udah matiku, udah hotel bintang 5 pasti udah ada lah parkir. Ternyata bayar 1 hari itu. Ini paling murah ya. Ini udah murah menurut kami. $550 1 hari. Iya. Itu udah murah. $55. Daripada hitung per jam, 24 jam berapa ya. Jadi itu ya udahlah, nggak apa-apa lah daripada parkir di jalan. Bisa sih parkir di jalan, cuman kasihan ada yang iseng kena spidol gitu, kasihan sih. Lebih banyak resikonya. Ya.
2 pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kalau orang Indonesia mau kerja jadi barista di Australia itu pakai visa apa? Terus kamu juga kasih saran ke mereka yang mau kerja jadi barista tuh, ada saran apa dari kamu? Jadi kalau kalian di Indonesia nonton ini ya, sebenarnya pekerjaan di Australia itu banyak banget, bukan hanya barista aja. Karena kalau aku sih dibilang barista, tapi aku hospitality. Jadi di Australia itu harus bisa beberapa macam pekerjaan. Kalau kita pun harus cepat. Jadi kalau menurut aku, kalian cari pekerjaan mana aja, apalagi bersih-bersih ya. Oh, cleaner ya? Iya, cleaner itu bayangkan. Hari Minggunya, kalau kalian kerja 3 jam aja, 70.000 1 jam. Iya, $70 1 jam? Berapa itu ya? 700 700.000. Bayangkan 700, itu hari Minggu ya. Tapi hari biasanya itu 460. Tetap tinggi ya? Tinggi ya. Iya. Itu pun kalau dia udah naik lagi. Jadi tiap tahun itu polisi di Australia itu pasti gaji itu naik tiap tahun ya. Di Indonesia juga gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang kayaknya nggak ngikutin deh Oh gitu ya. perusahaan. Kalau di Indonesia itu wajib Di Australia. Di Australia itu wajib Iya. naik. Jadi kalau aku sih, karena aku nikah sama orang lokal ya, orang Australia, aku pakai visa partner. Jadi itu lebih gampang ya. Jadi kita tinggal kasih data kita, data nikah. Memang bayar 8.500 ya untuk visa partner, tapi itu kalau urus sendiri lebih risiko, nanti ada kekurangan ini ditolak hangus. Jadi kami pakai agen, jadi kena 13.000 lah. Itu pun udah murah, paling yang murah ya. Itu aku ya visa partner kalau kalian sudah menikah. Tapi yang belum menikah, kalian kalau mau visa student sekarang dipersulit sih. Iya, dipersulit. Ya, karena banyak orang berkedok visa student tapi Pengennya kerjanya Jadi, cash in hand, jadi nggak ketahuan gitu. Nah, kenapa cash in hand? Karena nggak bayar pajak ya, itu nggak bayar pajak. Jadi terkadang gaji kalian itu diambil sama agen yang membayar itu sebenarnya. Jadi sebenarnya sih itu bahaya, tapi bagus juga cash in hand. Walaupun kalian orang Australia itu nggak bisa sama sekali, tapi sebenarnya banyak sih pekerjaan yang lebih worth it ya. Barista itu sebenarnya nggak terlalu mahal banget, karena kemarin aku juga bekerja sebagai asisten guru bahasa Indonesia ya, asisten suami aku, karena suami aku kan guru bahasa Indonesia. Jadi aku bantu hanya untuk praktek aja bahasa Indonesia. Aku dibayar 500.000 per jam. Wow, 500.000. tinggi-tinggi. Padahal aku nggak ada sertifikat khusus untuk jadi guru, tapi aku dibayar untuk ngomong doang sama murid, itu dibayar segitu. Dan kalau aku mau fokus, cuman aku nggak bisa fokus karena travelnya jauh sama suami aku, 45 menit naik mobil, jadi aku backup aja sih. Aku nggak mau fokus itu, kecuali aku nggak punya baby, aku ambil full time itu. Tapi karena aku punya baby ya, aku minimal 5 jam aja sih kerja. Kalian yang masih mau fokus, mau dapat visa WHP. Iya, paling populer kayaknya itu ya untuk yang masih single, yang masih muda juga, karena ada batasan usia. Iya, sampai 31 tahun. Tapi jangan mau terpengaruh sama agen ini. Iya. 100% bakalan bisa ini. Kalau kalian mau kursus bahasa Inggris, boleh. Tapi kalau dia menjamin kalian dapat pekerjaan dan menjamin juga tempat tinggal atau apa, itu yang ilegal. Iya. Kasihan kalian, nanti uang kalian habis. Dan kalian sampai di sana, kalian harus berjuang sendiri. Oke lah kalau kalian dapat visanya, tapi kalian berjuang sendiri, karena biaya hidup di Australia itu mahal banget. Iya, benar. Jangan sampai kalian nanti jadi sakit, bayar rumah sakit di sini mahal banget. Udah pernah? Iya, pernah. Cuma cek kesehatan yang cuma apa ya, istilahnya kayak ditempelin stetoskop doang gitu, tiba-tiba $700 guys, 7 juta rupiah. Oh iya, 700. Oh Iya. ampun. Aku pernah sih sebelum dapat visa partner ini, aku keguguran. Jadi wajib kita check up ke dokter. Jadi aku nggak ada private health atau apapun itu. Jadi kemarin ya kita ke emergency lah, darurat gitu. Jadi aku dicek, dilihat ronsen dalamnya kemarin. Hampir sama sih, kena $700, lebih murah lah. Tapi kemarin karena aku on the way dapat Medicare card, nanti kalau tahun yang
setahun lebih nanti dipulangin setengahnya gitu. Setengahnya ya, gitu, lumayan. Ya, itu lumayan ya, masih ada kembali ya. Tapi bayangkan, cuman cek doang, belum dikasih dikorek-korek atau dikasih obat atau apapun itu cek. Jadi kita udah sama-sama merasakan ya gimana mahalnya ya. Jadi kalian juga kalau bisa ikutin aja lah program asuransi ya. Oh iya, asuransi. Kalau kalian yang ada asuransi di Indonesia, ambil yang internasional karena nggak semuanya tercover di Australia. Kalau nggak ada travel asuransi yang murah ya. Iya, yang mungkin dari travel ada gitu ya. Ya, tapi dia limitnya sebentar doang, sebulan doang. Tapi itu menurut aku nomor 1 ya. Jadi kalau bisa kalian WHV itu usaha sendiri, jangan pakai agen. Iya, benar. Kalau kalian mau tanya-tanya dari kami atau yang lainnya boleh, tapi sebenarnya juga WHV di sini harus cari teman untuk berjuang ya. Iya. Jangan mengandalkan agen yang lain. Itu sih WHV sih, karena kalau visa student sekarang kalau kalian punya biaya 390 juta nggak apa-apa sih. Kalau biaya kalian lumayan nggak apa-apa. Cuman daripada jual tanah, daripada jual properti rumah atau apa, mendingan kalian coba WHP sebelum umur kalian 31 tahun. Kalaupun kalian punya partner, kalian wajib urus dokumen kalian. Jadi bisa mendapatkan fasilitas di sini. Karena kalau kalian nggak ada apa-apa ilegal di sini, kalian yang kena final gitu, kena denda. Kasian sih kalian ya, di blacklist atau apapun. Yang penting kalian visa partner atau WHP. Cuman itu sih jalan satu-satunya. Ada satu lagi, sponsor. Oh iya. Jadi bisa. kemarin di tempat kerjaan teman aku, suami aku ada orang Indonesia punya usaha. Nah dia senang banget ambil pekerja dari Indonesia. Nah itu kalian harus tahu owner seseorang ya. Itu bisa sponsor. Kalau aku contohnya aku punya bisnis, aku mau sponsor si itu, ya aku pasti bayar pemerintah. Aku yang berurusan sama pemerintah. Tapi kalian aman-aman aja ya. Itu 2% lah dari 10%. Jadi maksudnya jarang banget. Tapi itu salah satunya juga yang aman. Kalau kalian punya kenalan sponsor, bagus banget sih. Iya, oke, berarti kurang lebih ada 4 visa. Pertama student yang kita kurang rekomendasikan. WHV, partner bisa kalau kalian punya partner, tapi juga agak lebih ribet, dan sponsor itu juga jarang gitu. Oke, terima kasih Yohana buat informasinya. Semoga teman-teman terbantu, dan yang pengen jadi barista atau pengen kerja di Australia mendapatkan pencerahan. Kalau misalkan mau tanya apa-apa bisa ke komen di bawah atau bisa follow Yohana di sini. Kalau kalian mau nanya job atau nanya sesuatu, mau hangout sama kita, kontak boleh. kita ya, boleh banget. Iya. Oke deh, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!